Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kali ini dengan Mizahra. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai tipe data pada pemrograman Java. Apa sih tipe data itu? Kemudian jenisnya ada apa saja? Kemudian bagaimana pengaplikasiannya di dalam pemrograman bahasa Java? Nah, simak video berikut ini untuk materi mengenai tipe data. Tipe data, kelompok data, jenis data. Kelompok datanya di apa sih? Digrupkan atau dikelompokkan berdasarkan jenis tertentu. Intinya jenis data ini dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Secara umum, tipe data itu ada dua. Ada yang namanya tipe data primitif sama non-primitif. Baru nanti di dalam primitif itu ada jenisnya lagi, kemudian non-primitif itu ada jenisnya lagi. Jadi intinya jenis tipe data ini dibagi menjadi dua bagian, primitif dan non-primitif. Nah, di sini dan yang sebelah kanan ini, untuk yang primitif itu dibagi jadi dua, ada yang numerik, ada non-numerik. Kalau numerik itu kaitannya dengan angka, ya enggak? Jadi tipe data untuk menampung angka itu yang numerik. Kalau yang non-numerik itu tipe data untuk menampung yang selain angka, kayak misalkan karakter A, B, atau terus ada lagi apa ya, karakter mungkin simbol. Jadi bedanya gitu. Nah, kemudian yang non-primitif itu ada yang namanya string. String ini dia masuknya ke dalam tipe data yang jenis non-primitif. Kemudian ada di sini ada contohnya, ada array, ada user defined classes atau kelas-kelas yang didefinisikan atau dibuat oleh user atau si programmer atau pembuat program. Bedanya apa sih yang primitif sama non-primitif? Ada beberapa hal yang membedakan antara primitif dan non-primitif. Di sini Mizahra ambil dua hal yang paling berbeda antara primitif dan non-primitif. Yang pertama, kalau primitif itu tipe datanya cuma bisa menyimpan satu nilai dalam satu variabel. Nah, kalau non-primitif itu dia dapat menyimpan beberapa nilai, baik tipe data yang sama atau tipe berbeda atau kedua. Nah, kalau penjelasan yang kedua, itu tipe data dasar yang tersedia secara langsung pada suatu bahasa pemrograman. Jadi, tipe data yang udah ada dari sananya. Selalu ada setiap bahasa pemrograman. Pasti ada itu, tipe data yang sudah ada. Nah, kalau yang non-primitif, itu biasanya seringnya di tipe data yang dibuat oleh si programmer tergantung kebutuhan dan didefinisikan sendiri oleh si programmer, kecuali ada pengecualiannya di sini, kecuali string. Oke, kita masuk ke tipe data primitif dulu. Nah, di sini ada penjelasannya lagi. Tipe data primitif adalah tipe data yang mampu menyimpan satu nilai pada setiap satu variabel. Nah, kalau tadi di bagan itu kan ada yang namanya numerik sama non-numerik. Di sini Mizahra gabungkan. Kalau yang numerik itu dua integer sama floating, yang non-numerik itu char sama boolean. Nah, integer itu tipe data yang menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat. Nah, kalau float ini tipe data untuk menyimpan tipe data bilangan rasional, atau kalau di sini tuh bilangan desimal istilahnya. Kayak kalau integer tadi yang bulat 1, 100, 9, 10. Kalau floating itu 1,5.
200,4. Ada koma-komanya di belakang angka utama. Kemudian ada ini dua selanjutnya, tipe data primitif yang non-numerik, bukan angka. Yang pertama ada yang namanya char. Char ini tipe data yang menyimpan simbol dari sebuah karakter. Jadi dia cuma bisa menampung satu karakter aja. Kayak gimana sih contohnya? Misalkan char itu kayak karakter itu contohnya A, B, C, A kecil, A besar, B kecil, B besar, atau misalkan ada simbol-simbol lain selain huruf abjad bisa. Tapi dia cuma bisa menampung satu aja, satu huruf, satu karakter. Nah biasanya si char ini versusnya sama si string. Nah kalau char ini cuma bisa satu, kalau string itu bisa lebih dari satu karakter. Yang terakhir ada yang namanya boolean. Boolean itu tipe data untuk menunjukkan nilai true atau false, atau nilai angka 1 atau nilai angka 0. Selain 4 tadi ada tambahan, ada yang namanya byte, ada yang namanya double, ada yang namanya long, short. Jadi kalau kalian lihat bagian di sini, nih, yang numerik itu sebenarnya cuma dibaginya dua, ada integer sama float. Kalau yang integer itu untuk yang bilangan bulat, kalau yang float itu bilangan desimal. Nah, integer ini ada lagi di dalamnya, dibagi lagi. Nah, pembagian yang di dalam ini berdasarkan apa? Jadi ada istilahnya berdasarkan jangkauan tipe data primitif, atau besaran. Pertama berdasarkan besaran kapasitas memorinya atau storage-nya, kemudian ada nilai minimal sama nilai maksimalnya. Yang byte, short, sama long itu termasuknya ke dalam tipe data primitif yang integer. Baru ini ada, kalau float tuh cuma ada dua, float sama double ini tipe data float. Kalau char ini kan tadi yang per karakter. Nah, tadi klasifikasi atau perbedaan tipe data itu dibedakannya berdasarkan memori, memorinya, besaran memorinya, storage-nya, sama nilai minimal atau nilai maksimal. Ini contoh penggunaannya kayak gini. Nah, di sini contohnya ada program, kemudian di program tersebut mendeklarasikan sebuah variabel namanya i sama im, jenis tipe datanya long. Kemudian si im ini nanti dikalikan, baru nanti si c ini, pokoknya rumusnya, prosesnya, baru nanti hasilnya di outputkan. Nah, jadi ada sekian kubik inci dalam mil kubik. Oke, kemudian ada yang namanya floating point. Jadi si floating point ini, kalau tadi yang integer itu ada 4, kalau floating itu cuma ada 2. Namanya float dan double. Bedanya kembali lagi, bedanya di tadi kapasitas memori sama jangkauan nilainya. Kemudian ada yang namanya karakter. Nah, ini karakter ini tipe data menyimpan hanya 1 digit karakter, karena ukuran 1 digit itu 1 byte, dimana 1 byte itu terdiri dari 8 bit. Nah, kalau kalian menggunakan tipe data ini, kalian harus menyertakan atau menuliskan tanda petik tunggal. Kalau string itu kan kutipnya 2. Nah, ini sama karakter ini kutipnya 1. Contohnya kayak gini jenis karakter. Ada karakter huruf,
ada karakter angka. Ketika dituliskan kayak gini, dia bukan jadi angka 1 ya, bukan jadi sebuah bilangan, tapi dia jadi sebuah karakter. Kayak misalkan tanda baca atau yang khusus, simbol-simbol lainnya. Jadi karakter itu cuma bisa nampung satu aja, satu karakter, satu huruf. Silahkan kalian buka NetBeans-nya. Silahkan kalian buka laptop atau PC-nya, buka aplikasi NetBeans-nya, buat project baru. Namanya belajar Java 4 ya. Nanti akan keluar seperti ini. Jangan lupa untuk menuliskan kode program. Kalau di sini di Mozilla ada di baris 17. Menuliskan kode programnya di dalam metode main. Kita akan contohkan yang pertama tadi yang slide 13, yang contoh penggunaannya saja. Kita akan mendeklarasikan sebuah variabel long, tadi long c sama ininya 80. Kok ini c sama mi atau im sorry, salah. 5280 kan? 5280 dikali 12. Kemudian c-nya dikali, rumusnya c-nya sama dengan im dikali ini, baru system.out.println dalam kubik. Jangan lupa habis diketikkan di compile. Ini Mozilla kebetulan sudah ketikkan tadi, udah selesai. Sekian dalam mil kubik. Kalian coba menggunakan yang float, tapi yang di sini contohnya floatnya pakai yang double. Kita deklarasikan juga double x, y, dan z. X-nya diisi 8, y-nya diisi 5. Ya, x kali x ditambah y kali y. Kalian coba run, nanti ada hasilnya. Lanjut ke yang char C-nya diisi A, baru nanti C-nya plus, baru yang terakhir C-nya diisi sama angka 89. System.out.println C sekarang berisi C berisi H, isi C sekarang ini, C sekarang berisi C. Masih mengenai tipe data. Nah, yang ini ada yang namanya tipe data jenis Boolean. Boolean itu tipe data logika, di mana isinya cuma ada 2 kemungkinan nilai. Kalau enggak true, false. Kalau enggak benar, salah. Jadi tipe data ini itu seringnya nanti digunakan ada yang namanya percabangan kode program. Nah, kalau boolean itu ya kita kasih keterangannya, tulisnya boolean aja. Boolean terus baru nama variabelnya apa. Nah, ini apa? Boolean is Java fun. Kalian bisa ganti namanya, bisa diganti ya, yang is Java fun itu bisa kalian ganti.
Jadi itu cuma nama variabel. Jadi untuk nama variabel itu bebas kalian mau pakai apa, tapi dengan ada catatan nanti ya. Catatannya jadi nggak boleh ada simbol-simbol tertentu yang nggak dibolehin. Boolean Java. Yang kedua Boolean warna rumput merah misalkan gitu. Baru nanti yang kita outputkan sama system.out.println is just fine. System.out.println warna rumput merah. Nanti hasilnya itu ya tadi itu true atau false. Ini sesuai dengan karena yang tadi yang kita deklarasikan. Yang pertama dia kondisinya benar, yang kedua kondisinya salah. Contohnya kayak gitu. Nah, yang non primitif kan tadi kalau dibagi contohnya ada misalnya sertakan 3 ya. Ada string, ada yang namanya array, sama ada namanya kelas yang didefinisikan oleh user atau programmer. Yang akan Mizara bahas cuman yang string aja. String digunakan untuk menyimpan teks. Jadi kalau bedanya sama yang karakter tadi yang char, kalau char itu cuma 1, kalau string itu bisa lebih dari 1 karakter. Jadi yang string ini kita bisa menampilkan tulisan. Silakan kalian buka yang link yang udah ada di Classroom. Kalian cari yang bagian string dan cobain juga. Nah, itu tadi materi yang telah kalian pelajari lewat video ini mengenai tipe data pada pemrograman Java. Oke, kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.